wabarakatuh. Saya melanjutkan pokok bahasan berikutnya, yaitu jenis distribusi probabilitas diskrit. Yang paling sederhana adalah distribusi seragam diskrit. Seperti definisi 6.1 ini, jika variabel random X mempunyai nilai X1, X2 sampai dengan Xn dengan peluang untuk muncul sama, maka variabel random X dikatakan berdistribusi seragam diskrit. Dengan fungsi kepadatan peluangnya adalah fx sama dengan 1/n. Jadi parameternya hanya satu, yaitu n. Nah, x-nya itu bernilai x1, x2 sampai dengan xn. Jadi kalau saya tanya berapa sih peluang munculnya x1, jawabnya 1/n. Peluang munculnya x2 juga 1/n. Dan seterusnya. Ya. Sehingga kalau digambarkan berupa garis datar ini. Peluang muncul X1 1/n, X2 juga 1/n. Namanya seragam diskrit. Nah, ini memang jarang terjadi, ya. Ini hanya dalam teori aja, ya. Tapi harus diketahui juga, ya. Notasinya seperti ini. Nah, ternyata variabel random X yang berdistribusi seragam diskrit itu, menurut teorema 61 ini bisa dihitung rata-ratanya. Nah, rata-ratanya adalah X bar. Nah, ini yang sudah Anda peroleh sejak di bangku SMP, ya. Nah, ini rata-ratanya itu sama dengan X bar, di mana X bar itu 1/n sigma XI. Jadi rumus rata-rata ini dipakai jika X-nya berdistribusi seragam diskrit. Baru X barnya dihitung pakai ini. Kalau bukan seragam diskrit nggak boleh pakai ini. Ya pakai ekspektasi tadi, ya. Ekspektasi X kali Fx itu. Itu yang lebih umum, ya. Variansinya itu bisa ditulis n-1/n kali S kuadrat, di mana S kuadratnya adalah variansi sampel. Ya, jadi untuk menghitung variansi dari variabel random X yang berdistribusi seragam diskrit, itu adalah n-1/n kali S kuadrat. S kuadrat adalah variansi sampel. Ini rumusnya, ya. Ini bisa dibuktikan ini. Silakan buktikan bahwa nanti mu-nya itu sama dengan 1/n sigma xi. Ya, sama cara membuktikannya. Definisinya mu itu adalah ekspektasi x. Ekspektasi x itu adalah sigma x dikalikan fx. Karena x-nya di sini itu bernilai xi, berarti nanti sigma xi dikalikan fxi. Fxi-nya sama, yaitu 1/n. 1/n-nya keluar, tinggal sigma xi. Itu buktinya, ya. Variansi juga sama, nanti silakan bisa dibuktikan nanti sama dengan ini. Nah, saya ambil contoh sebuah kotak berisi 4 bola lampu, ya. Jadi kotak berisi 4 bola lampu, masing-masing mempunyai daya 40 watt, 60 watt, 75 watt, dan 100 watt. Dari kotak tersebut dipilih sebuah bola lampu secara acak. Tentukan distribusi probabilitas dan histogramnya. Jawabnya sederhana. Distribusi probabilitasnya adalah fx titik koma 4. Ya, n-nya di sini ada 4 pengamatan. Ya. X-nya bernilai 40, 60, 75, 100. Berarti peluangnya adalah 1/n, n-nya 4. Jadi peluang terpilih bola lampu 40 watt ya 1/4. Peluang terpilih bola lampu 60 watt juga 1/4. Itu maknanya. Kalau histogramnya seperti ini. Yang bola lampu 40 watt peluangnya 1/4. 60 watt juga 1/4. Gitu ya. Totalnya pasti 1. Nah, kemudian berkembang berikutnya adalah distribusi binomial. Ya. Distribusi binomial. Sebelum membahas distribusi binomial, kita ingin pelajari dulu tentang proses Bernoulli. Ya. Suatu percobaan yang terdiri dari beberapa ulangan atau diulang-ulang gitu ya. Dan setiap ulangan itu mempunyai 2 kemungkinan yang dikelompokkan menjadi sukses dan gagal. Jadi setiap percobaan dikelompokkan menurut sukses dan gagal. Di mana peluang sukses itu biasanya dilambangkan dengan P nanti, dan peluang gagalnya adalah Q, di mana Q-nya itu 1 min P. Ya. Jadi pengelompokannya ada 2, cacat dan tidak cacat. Misalkan cacat itu adalah sukses, tidak cacat berarti
yang gagal. Kenapa yang cacat dianggap sukses? Karena tujuan kita meneliti yang cacat itu untuk mengurangi resiko kalau barang itu dipasarkan, ya, supaya pelanggan atau konsumen tidak kecewa. Ya, cacatnya harus diminimalisir, gitu ya, diminimumkan maksudnya. Gitu. Nah, sebagai gambaran ya, sukses tadi adalah cacat, maka yang tidak sukses, berarti apa? Gagal kan? Itu adalah yang tidak cacat atau yang baik. Nah, proses seperti ini yang disebut dengan proses Bernoulli. Jadi mengambil sampel secara berulang, ya, setiap sampel itu diamati dan sampel itu dikelompokkan menurut sukses dan gagal. Setiap ulangan saling bebas atau independen dengan peluang sukses sama yaitu P dan peluang gagal juga sama yaitu G. Ya, itu disebut proses Bernoulli. Lengkapnya ini, percobaan diulang sebanyak N kali. Setiap percobaan dikelompokkan menurut sukses dan gagal. Peluang sukses dilambangkan P, sedangkan peluang gagalnya adalah G. Jadi untuk setiap ulangan atau setiap percobaan punya peluang sukses yang sama, yaitu P. Dan peluang gagal yang sama pula, yaitu G. Setiap ulangan itu atau setiap percobaan itu harus saling independen, bebas. Artinya percobaan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ini saling bebas, nggak ada hubungan. Yang dikenal dengan proses Bernoulli. Nah, sekarang kita masuk ke contoh sebelum kita membahas distribusi binomial. Contoh ini perlu diperhatikan dulu. Suatu proses Bernoulli yang dilakukan dengan cara mengambil 3 barang secara acak dari proses produksi. Ya, jadi 3 barang diambil secara acak dari proses produksi untuk diperiksa apakah barang tersebut cacat atau tidak. Ya, diasumsikan 25% barang yang dihasilkan cacat. Berarti ini 1/4 ini adalah P-nya, peluang cacat. Barang cacat yang terpilih disebut sukses. Nah, ya kan, dari peluang suksesnya adalah 1/4. Maka banyaknya sukses merupakan variabel random X. Nah, banyaknya sukses berupa variabel random X dengan nilai bilangan bulat yaitu 0, 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena kita hanya mengambil 3 barang. Setiap pengambilan itu dikelompokkan sukses gagal. Maka kemungkinan nilai X yang terjadi itu 0. Artinya apa? Tidak ada yang cacat. Dari 3 barang yang kita ambil nggak ada yang cacat. Kalau X-nya 1 berarti dari 3 barang yang kita ambil ada 1 yang cacat. Di mana posisinya? Bisa aja pengambilan pertama cacat, kedua, ketiga tidak. Pengambilan pertama tidak, kedua cacat, ketiga tidak. Kan bisa gitu. Pengambilan yang ketiga cacat berarti pertama, kedua tidak cacat. Jadi seperti itu kalau kita bayangkan ya. X-nya 2 berarti diperoleh 2 cacat. Ya. X-nya 3 berarti semuanya cacat. Ya. Sehingga kalau saya buat tabel distribusi probabilitas kurang lebih seperti ini. Tabel distribusinya ya. X-nya 0 itu artinya tidak ada yang cacat. Semuanya baik. X-nya 1 ada 1 yang cacat. Bisa posisinya pengambilan kedua, ketiga, atau pertama. Ya, bisa cacatnya ada 2. Posisinya bisa pengambilan kedua, ketiga, pertama, ketiga, atau pertama, kedua. Cacat 3 berarti ketiganya cacat. Ya. Nah, ingat setiap ulangan ini saling bebas. Jadi kalau saya tanya misalkan aja peluang TCT. Peluang TCT itu sama saja peluang T dikali peluang C dikali peluang T. Ya, di mana peluang T tidak cacat berapa? 75% kan? Atau 3/4 dikali peluang cacat tadi 1/4 dikali peluang tidak cacat 3/4. Berarti peluang TCT sama dengan 3/4 kali 1/4 kali 3/4. Ini juga sama.
nilainya peluang ini dengan peluang ini sama. Ya, coba kalau ini kan 3/4 kali 3/4 kali 1/4 kan sama dengan ini. Jadi kalau saya tanya berapa sih peluang terjadi cacat sekali, berarti nanti peluangnya ini tambah peluangnya ini tambah peluangnya ini. Karena peluang ini sama, berarti bisa ditulis 3 kali. 3 kali peluangnya TCT. 3 kali peluang T kali peluang C kali peluang T. Ya. Bisa diringkas seperti itu. Itu cara ngitung. Ya. Nah, nanti kita peragakan di sini. Ya. Karena setiap barang tersebut saling bebas atau independen kan dari hasil proses yang dianggap menghasilkan peluang cacat 1/4 tadi, ya. Maka peluang TCT sama dengan peluang T kali peluang C kali peluang T. Ini kan hasilnya. Ternyata ketemu 9/4. Jadi kalau saya tanya berapa sih peluang diperoleh cacat sekali, itu bisa 3 kemungkinan ini dijumlahkan. Karena peluangnya ini sama, maka bisa ditulis 3 kali peluangnya ini saja. Jadi 3 dikali ini ketemu 27/4. Nah, itu kalau mau cara pintas boleh. Itu cara menghitung F-nya. Sehingga kalau kita list semuanya peluang X sama dengan 0, ya, berarti apa? Yang muncul tidak ada yang cacat. Berarti yang muncul T, T, T. Jadi sama saja menghitung peluang T, T, T. Peluang T kali peluang T kali peluang T berarti 3/4 kali 3/4 kali 3/4, 27/4. Peluang X sama dengan 1, ini tadi sudah kita hitung. Ya. Peluang X sama dengan 2, silakan dicoba sendiri. Nah, kejadiannya ini bisa di sini. Nah, ini. Karena peluangnya ini sama, berarti nanti cara cepatnya 3 kali. Ya. 3 kali peluangnya TCC. Peluangnya TCC itu adalah 1/4 dikali 3/4 kali 3/4. Dikali lagi 3. Nanti jawabnya ketemu 9/4. Yang terakhir adalah peluang X sama dengan 3. 1/4 ya. Ini peluang C kali peluang C kali peluang C. Oke, itu cara menghitungnya. Nah, sekarang akan kita definisikan secara lengkap. Ya. Kalau saya melakukan percobaan Bernoulli atau proses Bernoulli dengan peluang suksesnya adalah P dan peluang gagalnya adalah Q, di mana Q-nya 1 min P, maka distribusi probabilitas dari variabel binomial X, variabel random binomial X, yang menyatakan banyaknya sukses dalam N ulangan, N percobaan kan, yang saling bebas tadi adalah ini. Jadi ini rumus peluang dari variabel random X yang berdistribusi binomial. Parameternya ada berapa ini? Parameternya ada 2, yaitu N dan P. Cara ngitungnya pakai kombinasi NX. Jadi ini kombinasi bacanya ya. Dimana rumusnya sudah tahu ya, namanya ya. Kombinasi NX itu adalah N faktorial dibagi X faktorial kali N kurangi X faktorial. Dikalikan peluang sukses P pangkat X dikalikan peluang gagal Q pangkat N min X. Jangan lupa domainnya X adalah 0, 1, 2 sampai dengan N. Nggak boleh melebihi N. Karena percobaannya hanya diulang N kali. Ini rumus atau definisi untuk distribusi binomial. Teorema, kalau variabel random X berdistribusi binomial dengan fungsi kepadatan peluangnya adalah B, X, N, P, ya, maka nilai rata-ratanya adalah mu, yaitu N kali P, dan variansinya adalah sigma kuadrat, yaitu NPG. Ini untuk distribusi binomial. Ya. Jadi rata-ratanya adalah NP, variansinya adalah NPG. Berarti kalau tanyakan simpangan baku berarti apa? Sigma. Ya. Sigma sama dengan akar NPG. Nah, untuk memperjelas penggunaannya, lihat contoh 2. Berdasarkan contoh 1, nah contoh 1 tadi apa? Proses pengambilan barang
sebanyak 3 yang dikelompokkan menurut sukses dan gagal. Berarti menurut cacat dan tidak cacat. Yang saya kira bahas tadi. Terus didefinisikan variabel random X menyatakan banyaknya barang cacat yang terpilih dari pengambilan 3 barang secara random. Ini ya, prosesnya kan gini tadi. Tentukan distribusi probabilitas dari X. Jawabnya sudah jelas kelihatan di sini. Peluang cacat lambangnya P tadi adalah 1/4. Ya. Kemudian N-nya adalah 3. Karena hanya ngambil 3. N sudah tahu, P-nya juga sudah tahu, maka fungsi peluangnya adalah kombinasi NX. N-nya adalah 3. Jadi kombinasi 3X dikali P 1/4 pangkat X dikalikan G, G-nya 3/4 pangkat N min X, berarti 3 min X. Ya, jadi jawabnya seperti ini. Ya, kombinasi 3X 1/4 pangkat X dikali G-nya 3/4 pangkat N min X. Domainnya adalah X 0, 1, 2, 3. Nah, ini kalau mau dibahas lebih detail lagi ya tinggal dihitung. Peluang X sama dengan 0, berarti hitung berapa. Peluang X sama dengan 1, hitung lagi. Sampai peluang X sama dengan 3. Gitu ya. Itu nanti dapat distribusi probabilitasnya. Pertanyaan yang kedua adalah hitung rata-rata dan variansinya. Rata-ratanya adalah mu, yaitu N kali P. N-nya tadi 3, P-nya 1/4. Berarti 3/4 rata-ratanya ya. Ini variansinya NPQ ya, 3 kali 1/4 kali 3/4, 9/16. Sekarang soal 1. 4 suku cadang akan diuji dalam menahan gonjangan tertentu. Probabilitas suku cadang tersebut dapat menahan gonjangan sebesar 3/4. Apakah ini peluang sukses? Belum tentu ya, belum tentu. Peluang sukses itu ditentukan oleh X-nya. Jadi kuncinya di X. Tentukan distribusi probabilitas dari X. Nah, ini X-nya ini. Banyaknya suku cadang yang dapat menahan gonjangan. Banyaknya suku cadang yang dapat menahan gonjangan. Nah, cirinya diskrit itu diawali dengan kata banyaknya. Ya. Nah, kalau X itu banyaknya suku cadang yang dapat menahan gonjangan, berarti peluang suksesnya adalah suku cadang yang dapat menahan gonjangan. Kebetulan sudah diketahui 3/4. Ya, kan sesuai nih. Antara X dengan P-nya kan sesuai. Berarti inilah P. Kalau ini yang saya ganti, yang tidak dapat menahan gonjangan, berarti P-nya jadi 1/4. Nah, itu hati-hati ya, bacanya harus teliti. Karena nilai X ini menahan gonjangan, berarti peluang suksesnya dapat menahan gonjangan. Ya. N-nya diambil 4, P-nya 3/4. Sudah ketemu kan parameternya? Berarti kalau menjawab harus lengkap seperti ini. Pertama, definisikan X. Banyak suku cadang yang dapat menahan gonjangan. Kedua, tentukan distribusinya X. X berdistribusi binomial N, P. Harus lengkap disebutkan N-nya 4, P-nya 3/4. Baru kita dapatkan distribusi probabilitas dari X adalah ini. Kita hitung, ini kan. Tinggal masukkan N-nya 4, kombinasi X. P-nya 3/4 pangkat X, Q-nya jadi 1/4 pangkat 4 min X. Jangan lupa domainnya harus ditulis. Kalau nggak ada domain salah. Jadi bukan peluang nanti kalau nggak dikasih domainnya. Nah, karena domainnya 0 sampai 4, ya, ya, maka kita bisa menghitung F0 sampai F4. Nah, sekarang F0 berarti maknanya adalah peluang X sama dengan 0. Berarti ini diganti 0. Ini kan. Dikombinasi 40 dikalikan 3/4 pangkat 0 dikali 1/4 pangkat 4. Hasilnya ini. Ini sengaja saya buat pecahan gini ada maksudnya.
Untuk peluang X sama dengan 1 secara sama ketemu 12/256 sampai peluang X sama dengan 4. Ini kalau saya buat tabel, ini yang dikenal dengan distribusi probabilitas dari X. Peluang X sama dengan 0 sekian, peluang X sama dengan 1 sekian, peluang X sama dengan 2 sekian. Ini kalau Anda jumlah semua, nilainya pasti 1. Kalau nggak 1, berarti ada yang salah itu. Ya. Nah, ini fungsinya saya buat pecahan itu supaya kelihatan totalnya ini 1. Ya. Itulah jawabnya. Sekarang perhatikan soal 2 ini. Probabilitas seseorang sembuh dari penyakit darah 0,4. Ya. Apakah ini P? Peluang sukses? Belum tentu ya. Lihat pertanyaannya. Jika 15 orang diketahui menderita penyakit ini, berarti N-nya 15. Hitung probabilitas tepat 5 orang yang sembuh. Ya, tepat 5 orang yang sembuh. Berarti peluang X sama dengan 5. Karena X itu adalah banyaknya orang yang sembuh, berarti peluang suksesnya adalah peluang orang itu sembuh. Nah, berarti 0,4 ini adalah P-nya. N-nya 15, P-nya 0,4. Yang ditanyakan peluang X sama dengan 5. Nah, ya. Itu kuncinya. Sekarang ini jawaban lengkapnya. Definisikan dulu X, banyak orang sembuh dari penyakit darah. Tentukan distribusinya X, binomial N, P. N-nya di sini 15, P-nya di sini 0,4. Distribusi probabilitas dari X adalah ini. Ya, ini distribusi probabilitas dari X. Tinggal masukkan 15 kombinasi X, P peluang sukses 0,4 pangkat X, peluang gagal jadi 0,6 pangkat 15 min X. X-nya bernilai 0 sampai 15. Sekarang kita hitung, yang ditanyakan tepat 5 orang dari peluang X sama dengan 5. Jadi jawabnya kombinasi 15 5 dikali 0,4 pangkat 5 dikali 0,6 pangkat 10. Kan X-nya 5. 10 kurangi 5, 15 kurangi 5, 10. Ini kalau dihitung dengan kalkulator ketemu sekian. Ya. Cara lain kita pakai bantuan tabel distribusi binomial. Caranya harus diubah dulu peluang X sama dengan 5 menjadi peluang kumulatif kurang dari sama dengan. Ingat, karena diskrit harus pakai sama dengan, nggak boleh kurang dari 5. Ya, dari peluang X kurang dari sama dengan 5, dikurangi peluang X kurang dari atau sama dengan 4, maka tidak lain itu sama dengan peluang X sama dengan 5. Ya, ini yang penting perumusannya harus benar. Nah, ini kalau kita list ya, X sama dengan 5 itu kan berarti sama aja himpunan yang anggotanya 5 kan. Kalau X kurang dari atau sama dengan 5 itu berarti sama dengan himpunan yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dari mulai 0 ya, berarti kan ini. Kalau ini himpunan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Himpunan yang beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dikurangi himpunan yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, maka tinggal himpunan 5. Bisa dicek seperti itu. Kalau sudah paham nggak perlu pakai himpunan-himpunan gitu ya. Ini hanya alat bantu aja. Kalau sudah, cara menghitung ini dan ini cukup buka tabel. Nah, ini sangat bermanfaat untuk penggunaan tabel ini ya. Nah, lihat sekarang peluang X kurang dari atau sama dengan 5. X-nya binomial N, P. N-nya 15, P-nya 0,4. Kita lihat tabelnya. Nah, ini paling atas ini binomial. Nah, lihat ini tabel distribusi binomial. Lihat peluangnya harus kurang dari atau sama dengan. Anda cari yang N-nya 15. Ini masih 1, 2, 3, masih panjang ini. Ini baru 11. Nah, ini 15 ini. Ini yang N-nya 15. Ya. Untuk N15, P-nya tadi berapa? 0,4 ya. Nah, kita lihat P-nya 0,4, N-nya 15.
Kita butuh R-nya berapa tadi? R-nya 5 sama 4. Nah, ini N-nya 15, P-nya 0,4 tarik ini. Nah, sekitar ini nanti jalannya. Tinggal cari yang R5. Untuk R5 itu 0,4032. Ini. Dikurangi R-nya 4, berarti yang di atas ini. 0,2173. Jadi jawabnya 0,4032 dikurangi 0,2173 ini yang di atas ini. Nah, ini tidak lain 0,4032 ini peluang X lebih kecil atau sama dengan 5. Ya, yang di atas ini peluang X lebih kecil atau sama dengan 4. Ya, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Ya, 0,4032 dikurangi 0,2173 hasilnya sekian. Nah, itu manfaat menggunakan tabel, lebih gampang dan cepat ya. Sekarang kita lihat pertanyaan B. Seandainya Anda tidak menggunakan tabel, bagaimana nanti? Pertanyaannya hanya beda di sini. Hitung probabilitas ada 3 sampai 8 orang yang sembuh. Berarti kalau ditulis secara probabilitas, peluang 3 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan 8, ya kan? Jadi seperti ini. Ini kalau kita ngitung, berarti harus peluang X sama dengan 3, ditambah peluang X sama dengan 4, ditambah peluang X sama dengan 5, tambah peluang X sama dengan 6, 7, 8. Berarti 6 kali ngitung. Jadi ngitung seperti ini sebanyak 6 kali. Nah, kan fatal itu. Kalau salah satu aja salah saja. Coba pakai tabel. Nah, kalau pakai tabel, ini ubah dulu menjadi begitu. Berarti ini peluang X kurang dari atau sama dengan 8, gitu ya. Tinggal dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 2. Kenapa 2? Konsep himpunan tadi. Ini himpunan anggotanya 3 sampai 8. Kalau ini himpunan anggotanya 0 sampai 8. Supaya menjadi ini dibuang yang himpunan anggotanya 0 sampai 2. Jadi di sini 2, bukan 3. Ini ada beberapa masalah yang masih nggak paham, ini 3, salah langsung. Ya. Nah, ini cara bacanya sama dengan tadi. Ini R-nya pilih 8, ketemu nilainya sekian. Untuk R2 nilainya sekian. Kurangi peluangnya sekian. Ya. Sekarang perhatikan yang C, sekurang-kurangnya 3 orang yang sembuh, berarti peluang X lebih besar atau sama dengan 3. Nah, ini ya. Ini kan? Ini kalau Anda ngitung ini berarti sebanyak berapa ini? Minimal 3 loh ya. Peluang X sama dengan 3, tambah peluang X sama dengan 4, tambah peluang X sama dengan 5, sampai 15. Terus gak nuntut kalau pakai ini. Disiasati dengan ngambil komplemennya. 1 min peluang X, kalau lebih besar 3, komplemennya kurang dari 3. Kalau di sini pakai sama dengan, ini nggak boleh pakai sama dengan. Hati-hati, ini diskrit. Ya, ini diskrit ini. Jadi ini jawabnya. Jangan lupa bentuk yang diinginkan kurang dari sama dengan. Diskrit yang kurang dari 3, yang terdekat adalah 2. Nah, baru ini pakai sama dengan. Ini baca di tabel, ya, binomial, jawabnya sudah ketemu. Berapa? Ini. Nah, kan kebetulan ada di sini, jadi nggak usah nulis lagi. Jadi 0,0271. Ya. Untuk yang R2. Coba kita cek. Nah, ini yang R2 kan 0,0271. Ini 0,0271. Sehingga peluangnya 0,9729. Begitu ya. Sekarang saya lanjut ke distribusi multinomial. Ini perluasan dari binomial, di mana kategori kejadiannya lebih dari 2. Kalau hanya 2 namanya binomial, kalau ini multinomial. Nah, itu bedanya. Ya, percobaan binomial menjadi percobaan multinomial jika setiap ulangannya menghasilkan lebih dari 2 kejadian yang mungkin. Ya.
Misalnya pengelompokan barang, produk pabrik menurut tidak cacat, cacat ringan, dan cacat berat. Nah, dikelompokkan menjadi 3. Ini sudah multinomial. Demikian juga pencatatan kecelakaan di suatu simpang jalan menurut hari dalam seminggu merupakan percobaan multinomial. Kecelakaan ya, luka ringan, luka berat, mungkin ada yang meninggal. Ya, kan bisa begitu ya. Definisi sekarang. Kalau saya punya K kejadian, saya beri nama E1, E2 sampai EK. Event 1 kejadian ya, event 2 ya. Dengan peluang masing-masing kejadian itu adalah ini. Di P1 peluang kejadian E1, P2 peluang kejadian E2, PK peluang kejadian EK. Ya. Maka distribusi peluang dari variabel random X1, X2 sampai XK ya, yang masing-masing menyatakan banyaknya kejadian E1. Jadi X1 itu banyaknya kejadian E1 muncul. X2 banyaknya kejadian E2 muncul. XK banyaknya kejadian EK muncul dalam N ulangan yang saling bebas ya. Jadi setiap kejadian ini saling bebas. Peluangnya adalah ini. Fx1 sampai dengan XK dengan peluang masing-masing ini seluruh ulangannya sebanyak N. Jadi di sini N itu jumlah dari ini. Ya, X1 tambah X2 sampai XK itu harus sebanyak N. Ya. Dan total peluangnya P1, P2 sampai PK itu harus 1. Maka ini dikenal dengan distribusi multinomial. Ya. Ini saya contohkan dalam bentuk permainan. Jika 2 dadu dilemparkan 6 kali, ya, berarti N-nya 6. Tentukan peluang mendapat jumlah 7 atau 11. Coba mendapat jumlah, kalau dadunya itu 2, ruang sampelnya berapa? 36 ya, 6 kali 6 kan? Nah, peluang muncul jumlah 7 itu pasangannya adalah dadu pertama 1, dadu kedua 6. Kalau dadu pertama 2, dadu kedua harus 5, sehingga bertahan jumlahnya 7. Nanti simetri, 1 pasangan 6, 6 pasangan 1, berarti muncul sebanyak 6 kali. Berarti peluang muncul jumlah mata dadu 7, 6/36. Gitu. Kalau jumlah mata dadu 11, berarti 5 pasangan 6, 6 pasangan 5, hanya muncul 2 kali. Berarti peluang muncul ini berapa kalau gitu? 6/36 ditambah 2/36. Jadi ketemu 8/36 ya. Itu yang dikenal dengan kejadian pertama P1. Ini muncul sebanyak 2 kali, berarti ini X1-nya. Kemudian sepasang angka, ini kejadian kedua ya, sepasang angka yang sama muncul sekali, berarti ini X2-nya. Sepasang angka sama berarti apa? Bisa 1 pas 1, bisa 2, 2, 3, 3. Nah, berarti 6 kali muncul kan? Ya. Begitu, 6 kali muncul. Berarti peluang masing-masing adalah untuk muncul adalah 1/6. X2-nya adalah 1. Dan kejadian ketiga di luarnya kejadian pertama kedua, dan kombinasi lainnya muncul 3 kali. Nah, kombinasi lainnya itu di luar kejadian pertama sama kedua ini, itu muncul 3 kali. Ini berarti yang X3. Pas kan totalnya 6. X1-nya 2, X2-nya 1, X3-nya 3. Nah, kalau saya list seperti ini. X1 adalah kejadiannya adalah E1, jumlah 7 atau 11. E2 pasangan angka yang sama muncul. E3 di luar E1 dan E2. Ya. Peluang masing-masing kejadian P1 2/9. Dari mana tadi ini? Munculnya 7 ini kan 6/36. Munculnya 11 2/36, berarti 8/36. Kalau disederhanakan jadi 2/9.
Ini dari 8/36. P2 1/6. Ya, muncul angka yang sama. Ya, pasangan angka yang sama muncul. Kan berarti munculnya 6/36. Ya kan? Atau 1/6. Nah, P3 itu apa? Di luar ini. Kan berarti 1 dikurangi ini kurangi itu. Ketemu 11/18. Ya. Dan P3 itu kan syaratnya P1 tambah P2 tambah P3 kan harus 1. Kalau P1 P2-nya ketemu, P3-nya pasti ketemu. Di luar kejadiannya 1 P2 kan. Ada komplemennya tadi. 11/18. Oke, tinggal masukkan. Ini kombinasi ya, dengan ulangan di sini 6, 2,1,3. Ini totalnya harus 6. Nah, rumusnya ini tidak lain ini. Masih ingat permutasi berulang? Jadi 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial kali 3 faktorial. Gitu ya. Ini adalah P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, P3 pangkat X3. Nah, ini jawabnya ya. Yang dikenal dengan distribusi multinomial. Nah, sekarang kita masuk ke hipergeometrik. Ya. Apa cirinya hipergeometrik? Kita punya populasi berukuran N besar, diambil sampel berukuran N kecil, sampel random. Populasi itu mempunyai sukses sebanyak K, labelnya K. Berarti yang gagal sebanyak N besar min K. Ya, jadi kalau saya ilustrasikan, misalkan ini ilustrasi ya, ini adalah populasi. Ukurannya adalah N besar, di mana populasi ini saya belah jadi 2. Yang sukses sebanyak K, berarti yang gagal sebanyak N besar min K. Kalau saya ngambil sampel di dalam populasi ukurannya N kecil, banyaknya sukses di dalam sampel itu X, maka banyaknya gagal di dalam sampel N kecil min X. Sehingga kalau kita rumuskan jadi ini. K, banyaknya sukses dalam populasi, dikombinasi dengan X, banyaknya sukses dalam sampel. No, sukses ketemu sukses, gagal ketemu gagal. Banyaknya gagal dalam populasi, kombinasi, banyaknya gagal dalam sampel. Itu cara mengingat mudahnya gitu. Nah, ruang sampelnya tinggal dijumlah K ditambah N besar min K ketemu N besar. Nah, X ditambah N kecil min X ketemu N. Berarti ini ruang sampel itu diperoleh dari ukuran populasi N diambil sampel sebanyak N kecil. Kan kombinasi N besar N kecil. Nah, lambang hipergeometrik itu pakai H, parameternya 3. N besar, K, N kecil. Nilai X-nya mulai dari 0, 1, 2, sampai minimum K, N. Maksudnya minimum K, N itu adalah memilih. Misalkan K-nya 5, N-nya 3. Yang lebih kecil kan 3. Berarti nilainya ini adalah 3. Maksudnya gitu. Kalau K-nya, misalkan aja K-nya 4, N-nya 6. Berarti nilainya ini adalah 4. Jadi X-nya bergerak 0 sampai 4. Begitu maksudnya. Ya, ini saya kira cukup jelas definisi dari hipergeometrik. Kejadiannya seperti itu. Ya. Nah, ini ada teorema. Variabel random X ya, berdistribusi hipergeometrik dengan fungsi kepadatan peluangnya adalah H, N besar, K, N kecil. Maka rata-rata dari variabel random X yang berdistribusi hipergeometrik itu adalah ini. N kecil dikalikan P. P itu peluang sukses. Peluang sukses itu kan K per N besar. Ya. Peluang sukses dalam populasi kan K per N besar. Jadi kalau langsung jadi N kecil kali K per N besar. Kalau variansinya faktor koreksi dikalikan N P Q. Kalau ini P, ini kan berarti 1 min P kan namanya Q. Masih dikali faktor koreksinya N besar min N kecil dibagi N besar min 1. Ini variansi dari variabel random X yang berdistribusi hipergeometrik. Nah, buktinya
berarti Anda harus belajar notasi sigma. Ya, mungkin nanti di probabilitas diajarkan ini. Ya, ini sebagai ilustrasinya aja. Kalau nanti Anda belajar notasi sigma ketemu seperti ini. Silakan nanti dipelajari di probabilitas ya. Nah, ini bukti lanjutannya. Dari sini terbukti bahwa variansi X itu pakai teorema tadi di nilai harapan itu ekspektasi X kuadrat min mu kuadrat. Nah, nanti ketemu ini. Ya, itu buktinya. Yang tertarik silakan pelajari ya. Kalau orang statistik harusnya tahu ini buktinya. Nah, sekarang perhatikan soal 3. Sebuah panitia yang terdiri dari 4 orang akan dipilih secara acak dari 6 mahasiswa farmasi dan 5 mahasiswa FST. Tentukan distribusi probabilitas dari X. Apa X-nya? Banyaknya mahasiswa FST dalam panitia tersebut. Nah, berarti pertama definisikan X. Banyak mahasiswa FST yang menjadi panitia. Ya kan? Distribusinya X hipergeometrik, parameternya N besar, K N kecil. Nah, ini hati-hati pemilihan parameter. Ukuran populasi 11 dari mana? 6 dari farmasi, 5 dari FST, kan berarti 11. K 5, perhatikan. Penentuan K itu dasarnya dari X. Banyak mahasiswa FST atau F-Saintek yang menjadi panitia. Berarti K itu banyaknya sukses di dalam populasi, itu adalah banyaknya mahasiswa FST yang terpilih. Nah, berarti K-nya adalah 5. Karena sesuai nama X-nya kan, F-Saintek. Ya, berarti K-nya 5. Nah, panitianya terdiri dari 4 orang, berarti N kecilnya 4. Nah, sudah ketemu parameternya lengkap, baru rumus ditulis. Ini kan, X-nya bernilai 0, 1 sampai minimum dari K, N. Ternyata yang lebih kecil adalah 4, berarti sampai 4. Nah, sekarang kita hitung F0. Ya, berarti kombinasi K0, berarti 50. Ya. Kali kombinasi 6, 4. Ya. 11 dikurangi 5, 6. 4. Ya, dari N kecil min X. 4 kurangi 0, 4. Per kombinasi N besar N kecil. Caranya supaya gampang, ini diisi dulu boleh, yang ini diisi dulu. Nah, tinggal jumlah. 5 tambah berapa supaya 11, boleh gitu. Langsung 6. 0 tambah berapa supaya 4, langsung 4. Ya. Tanpa melihat rumus pun bisa. Ini hanya masalah ngitung, saya nggak akan bahas. Kombinasi 5-0 itu yang jelas 1. Ya, kombinasi 6-4 silakan dihitung sendiri. Ini kalau dikalikan ketemu 15 ya. 1 kali 15, 15. Kombinasi 11-4 itu 330. Secara sama untuk F1-nya ini, F2 sampai F4. Baru di list, inilah distribusi probabilitas dari X. Ini kalau Anda total, pasti tepat 1. Kalau enggak 1, ada yang salah hitung di sini. Ya, saya kira itu untuk kuliah hari ini. Ya. Minggu depan saya lanjut lagi jenis distribusi probabilitas diskrit. Ya. Ya. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.